terkait beredarnya suara rekaman yang mungkin ya itu yang distorin oleh terdakwa ke KPK, itu saya pastikan itu bukan suaranya Ibu Heni ya. Diduga itu adalah rekayasa dari netizen yang anggap aja saya panggilnya copet dunia maya ya, ingin melakukan pemerasan juga tapi nggak berhasil. Nah, diduga juga itu suara dilakukan oleh orang yang justru kalau di setiap persidangan itu duduknya ada di sebelah kubunya terdakwa. Nah, ini harus diselidik siapa yang merekayasa, siapa yang merekam, tujuannya apa. Nih bagus banget nih lapor ke KPK. Aku tuh kepengen banget semuanya dipanggil ya biar tahu resikonya apa dari perbuatan hoax. Ya, buat orang di luar sana yang mau peduli dan nggak peduli dengan kasus ini, tapi pada kenyataannya kasus ini masih menjadi marak dan masih banyak diperbincangkan sampai detik ini. Ya, diduga hari ini Bu FS katanya sudah memenuhi panggilan kepolisian ya setelah 2 kali mangkir kan, marak terdengar dugaan seperti itu gitu. Tapi kenapa sosial medianya jadi menghilang Bu? Jadi banyak dugaan dari netizen bahwa ibu itu sedang menghilangkan bukti. Nah, katanya Miss Gosip yang katanya itu tidak ada sangkut pautnya sama ibu gitu kan. Namun kenapa ibu mengundang Miss Gosyong ini itu hadir ke rumah ibu ya? Nggak ada salahnya sih mengundang siapapun ya gitu. Wajar-wajar saja dan boleh-boleh saja, itu hak semua warga Indonesia. Siapapun sih, bukan cuma orang Indonesia, siapapun makhluk hidup ya mengundang siapapun untuk datang ke rumahnya gitu. Karena rumah-rumah dia sendiri gitu. Namun keanehan tersebut tentu juga dirasakan banyak orang dong. Aku menghindari panggilan-panggilan apa? Panggilan Pak RT. Nggak ada aku dipanggil-panggil. Dan kalau memang aku dipanggil, aku akan datang. 1001% aku akan datang. Karena kooperatif. Tapi dikoreksi ya, saya baru dapat 1 kali panggilan. Ya, saya baru dapat 1 kali panggilan. Sudah dipanggil 2 kali. Iya. Dia sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk memenuhi panggilan tersebut. Nah, kalau ibu emang sudah namaste sesuai dengan apa yang ibu katakan waktu itu, statement ibu tidak mau mengurusi dan ikut campur dengan kasus ini, namun ibu cukup rajin sih, ya, bikin story segala macam. Tidak ada yang salah Bu, tenang aja, itu hak ibu sepenuhnya gitu ya. Cukup dengan ibu saja, namun juga dengan ibu-ibu satu ini, ya. Kita sekarang pindah ke JPU. Berhasil ya meretas sebuah identitas dari seorang JPU ya. Nggak tahu ini illegal access atau enggak, yang jelas ini berdasarkan postingan yang sudah beredar di sosial media ya. Yang perlu kalian catat ya kalian catat, yang perlu kalian tanggapi ya kalian tanggapi, seperti itu ya. Tuh, seperti itu. Waduh, sampai dapat semuanya ya gitu. Nggak tahu ya, aku perlu ngeblur nggak sih ini? Tapi ya sudah tersebar di mana-mana ya. Bukan netizen plus 62 kalau nggak bisa dapat sampai akar-akarnya. Ini berdasarkan dari postingan di IG milik boy_xc ya. Data telah dibocorkan, kita mengungkap mana sewajarnya di pengadilan, katanya gitu. Kita bukan buzzer tanpa tebang pilih, katanya gitu. Silahkan yang mau bersilaturahmi, device digunakan. Waduh, sampai nama device-nya pun dapat loh. Nih, bahkan ada sebuah chat yang sudah beredar di masyarakat yang bunyinya seperti ini ya. Ini hoax atau enggak, ya udahlah kita sedikit kulik saja ya. Yang sekarang dia panen. Sialnya Niki sudah dirusak sama FS kan sebelumnya. Jadi, Niki macam musuh bersama, katanya gitu. Jadinya sekarang, kasihan, Niki benar-benar korban FS. Niki dipenjara juga gara-gara FS. Dan tempo hari, sekarang juga. Sakit hati FS ditinggalin dia. Padahal si F emang sarap. Kasihan Niki, katanya gitu. Sorry ya, gue blur. Nanti gempar Indonesia, katanya gitu. Waduh, apaan tuh? Fitri nggak akan bertahan lama kok ini. Lihat aja, paling hebat 3 tahun dia hancur, katanya gitu. Waduh, itu chat dari siapa kira-kira ya guys ya? Nah, ini buat suspek berikutnya yang katanya juga seorang dalang ya, dugaannya seperti itu. Ini berdasarkan beberapa VT dan juga informasi yang beredar di sosial media aja ya gitu.
Halo Bu Dewi, ingat sama karangan bunga ini nggak? Untuk Wakil Ketua DPR RI, Dokter Fraksi PKB Cucun. Waduh, Ahmad, aduh. Pantes kemarin gampang ya melenggang ke DPR, terus si Kuyang Kuyoy juga nggak berani sikat. Padahal jelas-jelas dan rilis BPOM. Ternyata backingan juga ya gitu. Oke, salam dari Teras Doraemon. Ayo dong klarifikasi, jangan private akun. Cuma mau ngomong, kakak Niki itu bukan ngomong nggak pernah ada yang meleset gitu ya. Nggak pernah ada yang meleset. Nah sekarang kami nyari sendiri datanya, katanya gitu. Nah, ini salah satu juga yang menjadi pusat perhatian ya, JPO yang paling menonjol dalam sidang ya gitu. Ini ada sebuah postingan nih ya dengan caption bertuliskan seperti ini. Ini jaksa yang dulu ditugaskan di Bekasi lalu diduga melanggar kode etik dan dipecat. Oke. Nama lengkap ya. Ya oke lah. Atensinya bukan hanya datang dari warga biasa saja ya gitu. Dari petinggi-petinggi dan juga beberapa orang-orang besar itu sudah menyoroti kasus dari Nikita Mirzani ini ya gitu. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa ya gitu. Kalau memang yang dari awal berbuat curang dan berbuat jahat ya pasti akan runtuh dengan sendirinya. Itu aja sih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya ada apa dengan Sinepos? Kok bisa lah muncul di berandaku? Berita yang ku tengok pun itu aja. Sampai segitunya. Nepos. Pening aku. Medsos yang terhormat, tolonglah. Tolong hapus berita tentang Nepos di berandaku. Dah muak aku lihat. Ya, sebagai anggota DPR RI tentu saya akan menyiapkan suatu langkah yang tepat untuk memberikan bantuan hukum kepada Nikita Mirzani. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dalam persidangan ini banyak hal yang kami temukan adanya suatu peristiwa hukum atau suatu proses hukum yang kami nilai kurang adil atau kurang berjalan dengan baik. Kenapa saya terus memberikan perhatian terhadap kasus Nikita Mirzani? Karena kasus ini benar-benar menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dari anak-anak, mahasiswa, pelajar, ibu-ibu, semuanya. Jutaan masyarakat Indonesia benar-benar memantau dan benar-benar menyimak proses peradilan yang sedang menimpa Nikita Mirzani. Karena itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan ya penegakan hukum yang baik dan yang benar terhadap masyarakat Indonesia.